Om Swastiastu. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan konsep haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Konsep tersebut berintikan 3 unsur utama yaitu alam Bali, kemudian manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Tentunya ada upaya dan harapan memotret Bali hingga 2125, termasuk dalam hal pembangunan pariwisata Bali ke depan seperti yang akan kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru hari ini. Pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang paling di tengah ada Bapak Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2. Om Swastiastu. Pak Gus Adi, sehat selalu ya. Sehat. Baik. Kemudian ada Bapak Dr. Panudiana Kun MMAP. Beliau adalah Konsul Kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu. Pak Kun, sehat selalu ya. Sehat selalu. Dan yang pastinya ada Bapak Pande Agus Permana Widura. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali. Om Swastiastu, Pak Agus. Sehat selalu ya. Baik. Saya ke Pak Agus Hadi. Pak Agus Hadi, ini luar biasa sekali. Beberapa waktu lalu kita ada seminar nasional niki tentang 100 tahun Bali Era Baru atau masa depan nih. Apa yang selaku wakil rakyat ini di sebagai anggota dewan latar belakang sehingga pentingnya merancang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru niki sendiri. Bapak melihatnya? Eh, saya apresiasi. Ini merupakan langkah cerdas dan sigap seorang Gubernur Bali Pak Wayan Koster dengan menata Bali ke depan. Jadi kalau kita lihat peta Indonesia, betul kata Bu Mega bahwa Pulau Bali ini sangat kecil sekali. Tapi kalau kita bangun dengan kearifan lokal yang kita miliki, nah ini akan Bali menjadi pulau yang terlengkap, yang teristimewa dan paling membanggakan. Nah inilah yang patut kita laksanakan dengan semangat utuh membangun Bali. Nah, jadi itu yang mudah-mudahan dengan pemikiran kadang-kadang pemikirannya Bali tempo dulu, sekarang dan nanti. Nah ini yang harus kita laksanakan dan yang sudah tentunya berbasiskan perbuatan nyata untuk bisa kita wariskan Bali ini pada anak cucu kita kelak. Ya, berarti ada permasalahan yang sangat urgent sekali atau yang sangat menjadi perhatian yang dihadapi Bali saat ini, Pak. Sangat jelas permasalahan Bali sebagai titik temu budaya. Nah inilah langkah yang harus kita laksanakan. Bali sebagai titik temu budaya ini akan bisa terdegradasi moralnya bila mana kita tidak pageri dengan hal-hal yang mulia. Bagaimana kita mengatur pertanian, bagaimana kita mengatur budayanya. Nah ini yang dua hal ini yang bagi saya hal yang teramat penting yang harus kita bangun secara utuh di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Karena dua hal inilah yang mampu melahirkan pariwisata yang membanggakan ke depannya. Jadi harapan saya di 100 tahun Provinsi Bali ini ke depan, marilah kita bersama-sama membangun sektor pertanian, membangun sektor budaya ini sebagai destinasi pariwisata untuk agungnya Bali ke depan. Termasuk juga yang baru-baru saja membuat bisa dikatakan menjadi sejarah bagi Provinsi Bali sehingga disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi Undang-Undang Bali. Nah, salah satu kerangka berpikirnya adalah bagaimana pasal 8 ayat 2 ini bisa terrealisasi. Kalau kita tidak membangun blueprint Bali ke depan yang berbasiskan budaya dan pertanian ini, jadi kita tidak bisa memperjuangkan dana pusat untuk kita berikan kepada dua sektor ini. Jadi kemajuan budaya, sudah itu desa adat dan subak. Nah ini yang sangat terpenting yang kita bangun di dalam blueprint 100 tahun. Inilah mimpi-mimpi besar yang kita harus tunjukkan, yang kita harus paparkan kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat itu tahu berapa besar dana yang harus diberikan kepada Provinsi Bali. Terkait dengan kemajuan dan penguatan atau penguatan dan pengajuan kebudayaan untuk desa adat dan subak ini. Baik, baik. Saya ke Pak Kun.
Pak Kun, berarti seperti yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan, Pak Gus Hadi Niki sendiri, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi permasalahan yang dihadapi Bali saat ini, termasuk juga di bidang pariwisata, seperti itu Pak Kun. Sehingga ini menjadi perhatian sekali dengan paparan konsep haluan pembangunan Bali masa depan yang disampaikan oleh Bapak Wayan Koster, Pak Gubernur kita. Terima kasih Om Swastiastu. Ya. Jadi ini bagus sekali. Kan baru pertama kali ini kita akan mengatur 100 tahun ke depan. Yang sudah-sudah ini kan sebetulnya kan kalau kita ngomong pariwisata Bali itu dulu yang menemukan ini kan sebenarnya orang-orang asing. Kalau di Kuta itu orang-orang yang di Pantai Kuta, surfer ini dan itu ya, yang main surfing. Itu awal-awal kan pariwisata itu kalau ngomong itu kan dari turis-turis hippie. Terus itu apalagi kalau yang di Sanur, di Ubud itu ya para pelukis dari orang Eropa yang datang ke Bali waktu itu ya. Tapi bagaimanapun kan Bali ini kan sangat terkenalnya kan tadi wisata budaya, pertanian, budaya Hindu ini dan itu. Jadi yang lainnya itu sebenarnya numpang sebetulnya gitu. Dan kita kan selama ini walaupun tidak ada blueprint atau apa, toh itu maju sekali sebetulnya. Kita sebetulnya sangat maju. Belakangan ini kan kalau kita ngomong PAD-nya Bali, itu kan hampir 58% dari sektor pariwisata. Nah, pembangunan pertanian dalam arti luas lah begitu kita bicaranya begitu. Nah, mudah-mudahan ini kan akan dimulai tahun 2025 sampai tahun 100 tahun lagi yang akan datang. Nah, ini mulai ditata kembali biar kita jelas blueprint Bali itu kayak apa begitu ya. Karena bagaimanapun ya, yang pariwisata kan sebagai bonus saja sebetulnya. Jadi pariwisata itu sebenarnya kan perlu infrastruktur, perlu jalan yang baik, perlu airport yang baik. Ini kan banyak keindahan-keindahan alam yang ada di Bali. Ada pantai yang indah, ada gunung yang indah, ada danau yang indah, ada pertanian yang sangat menarik untuk wisatawan. Perkebunan yang menarik, itu akan menarik. Nah, cuman kita kan perlu memikirkan ke sana. Jadi di negara lain pun begitu sebetulnya ya. Alam yang luas itu kan banyak dari pertanian, perkebunan, kelautan ini dan itu. Kami mendukung lah. Jadi ini termasuk ya kebijakan yang bagus sekali, ini kan dari Presiden kita kelima, dari Bu Megawati, akhirnya ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur Bali yang lagi berkuasa sekarang. Jadi kita dukung, jadi ini memang kita ide bagus, karena kita udah long planning. Karena planning itu kan ada long term, middle term, and short term. Nah ini kebetulan long planning. Jadi 100 tahun ke depan itu kan panjang gitu. Ya, kita belum tahu nanti, kalau Kuta ini kena abrasi, Sanur kena abrasi, karena ini kan juga ada pemanasan global ya. Air laut kita, ini banyak pantai yang kena abrasi. Nanti setelah 100 tahun kayak apa Bali itu yang akan datang. Nah, mudah-mudahan ya itu tadi. Bali dalam 100 tahun ke depan tambah maju, makmur buat rakyatnya begitu kira-kira Pak. Ya, berarti Bapak melihat bagaimana wajah dunia pariwisata Bali saat ini yang menjadi perhatian juga? Ya, karena apa? Ini kan kemarin kan 3 tahun sebenarnya sepi turis. Ya. Nah, ini mulai datang, mulai bermasalah. Kan begitu. Sebetulnya awal-awal tuh sudah smooth-smooth aja. Karena ini kan kaget-kaget sendiri. Karena apa? Sekarang dengan adanya Rusia, Ukraine kan lagi perang di sana Pak. Sementara karena ini negara kecil dan murah harganya, orang berlibur ke Bali, ke Thailand, ke Burma, ke Myanmar, ke Vietnam, ke Bali. Kalau ke Eropa Barat kan mahal, ya nggak bisa jadi turis. Mungkin kembali ini karena murah, nanti ya bahaya juga. Sementara jadi turis, lama-lama jadi pengungsi. Makanya kita harus itu juga bijak untuk itu. Sementara oke lah. Nanti belakangan kan banyak masalah. Ada ini malah bisnis di sini. Nyewa hotel akhirnya dikontrakin lagi, nyewa villa akhirnya dikontrakin lagi, nyewakan sepeda motor akhirnya bersaing dengan orang lokal. Ada yang turis jadi guide, ini dan itu kan perlu ditata Pak. Makanya ini kan perlu ditata. Ini kan kebetulan kan baru mulai tumbuh tahun lalu kan, pariwisata itu mulai Maret tahun lalu lah, mulai tumbuh. Nah, sekarang kan banyak itu yang efek-efek yang jelek, yang mudah-mudahan nanti ditata kembali Pak. Memang ini kita perlu aturan yang jelas, ya perlu aturan yang jelas. Karena kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya Singapura. Singapura itu kan kedatangan wisatawan pun kalau kita lihat negara kecil gitu, 1/10 Bali aja 18 juta turis, itu tahun 2019. Jumlah kamarnya hanya 56.000. Kita 2 kalinya hampir 146.000 kamar. Ini contoh aja. Thailand yang memang kita nggak bisa comparing Thailand karena negara ya. Kita compare dengan Phuket. Phuket itu pulau kecil,
revenue-nya itu 2 kali Bali kalau ngomong pariwisata. Pertanian juga hebat. Perkebunan, pertaniannya, kelautannya. Thailand tuh ekspor hasil pertanian, perkebunan sangat bagus sekali. Karena dia punya penerbangan ke seluruh ibu kota negara di dunia, diterbangi dia. Dia membawa itu hasil pertanian dari mereka diekspor. Ini contohnya begitu. Nah ini bagus sekali. Bali ini kan sebenarnya punya segalanya. Ya, punya padi, punya ini dan itu, punya anggur, punya macam-macam. Sebetulnya bagus sekali. Makanya itu tetap ke sana. Harus kita atur dari awal. Dulu itu kan kita maju sendiri istilahnya gitu ya. Yeah. Maju sendiri, belum diatur pun maju sendiri. Apalagi nanti udah diatur oleh negara, oleh provinsi, makanya akan lebih maju, akan tertata. Begitu kira-kira. Baik, baik. Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali era baru. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali Era Baru masih menjadi topik kita bersama narasumber yang sudah hadir tentunya. Siapa ke Pak Gosadi? Pak Gosadi, kita juga mengetahui ini bagaimana bisa dikatakan ini menjadi perhatian dari Presiden kelima kita Ibu Megawati Soekarno Putri, bahkan menitipkan kepada para pemimpin khususnya Bapak Wayan Koster agar dalam jangka panjang ini sampai 100 tahun ke depan ini untuk meletakkan dasar pembangunan Bali niki sendiri. Ini sebegitu khawatirnya seorang pemimpin pada saat bisa dikatakan presiden yang kelima itu, sehingga Bapak Wayan Koster pun menyampaikan konsep Bali masa depan ini dirancang sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan Trisamaya itu sendiri, peradaban Bali era baru, kemudian pencapaian Bali masa kini yang ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, dan bagaimana Bali masa depan. Seperti itu. Banyak yang mencintai Bali. Jadi kenapa Bali dicintai gitu dulu? Ya karena keistimewaannya, karena keunikannya. Dan akan salah bila mana kita tidak menjaga keunikan dan keistimewaan Bali itu. Jadi dari di medsos ada yang viral, Bali ini harus dijual mahal, Bali ini harus ditata. Setiap tamu yang masuk ke Bali kita harus sodorkan selembar kertas apa yang boleh dia lakukan. Dan bila mana dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, apa sanksinya. Nah ini harus ada. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bali ini sebagai titik temu budaya. Bali di antara pulau-pulau atau provinsi yang ada di Nusantara, sampai saat ini Bali masih menjadi daerah yang membanggakan. Orang dengar Bali sudah bayangannya berlibur. Nah ini harus ditata dan dijaga dengan baik. Kita ke Roma, itu puing-puing kerajaan jadi tempat pariwisata. Nah kita juga punya di sini yang kerajaan-kerajaan ini kalau kita tata menjadi kehidupan seolah-olah menjadi tempo dulu, ini akan menjadi destinasi pariwisata yang luar biasa. Kalau ini terwujud, maka ekonomi masyarakat akan terbangkit di daerah sekeliling tersebut. Nah ini di samping itu akan terlahir atraksi budaya di situ. Nah inilah perlu kita atur dengan konsep-konsep pembangunan yang benar-benar mengapresiasi kearifan lokal tadi. Makanya Pak Kun tadi bilang, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kun. Kita mempunyai pesisir seperti di daerah di Belanda. Di situ bagaimana orang beli ikan tidak lagi datang ke pelabuhan, dia cukup dengan gadgetnya sudah melihat jumlah ikan yang ada, besaran ikan yang ada, jenis ikan yang ada. Tinggal dia belanja dengan gadget yang ada. Dan kita harus hapus kesan pelabuhan kita itu dari bau, kemiskinan, kumuh. Nah ini yang harus diatur. Nah inilah hal-hal yang bisa menjadi destinasi pariwisata. Hal-hal yang ditakutkan oleh Bu Mega itu hal yang sangat mendasar karena kecintaan beliau terhadap Bali. Dan inilah yang harus kita laksanakan bersama-sama. Tidak ada kewajiban si A, si B, tapi kewajiban kita bersama-sama menjaga Bali ini sebagai daerah kebanggaan dan keunikan kita. Di bidang pertanian
di bidang kebudayaan. Ini harus dibangun secara menyeluruh sesuai dengan kearifan yang kita punya. Ya, baik. Saya ke Pak Agus nih selaku Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kalau kita berbicara, HIPMI pun mengetahui apa yang sudah pada saat Munas ke sendiri. Ya. Ini bagaimana peran HIPMI Bali sendiri melihat momen yang terjadi saat itu? Bahwa kita sangat menjadi follower saat ini. Jadi kesannya anak-anak muda itu kan ikut-ikutan. Nah ini akan berbahaya apabila tidak ada dasar daripada pemahaman kebudayaan mereka masing-masing. Nah jadi saya melihat bahwa sangat penting ada aturan yang mengatur supaya kita tidak menjadi ikut-ikutan semata. Karena ketika kita tidak ikut-ikutan, anak-anak muda ini dibilang dibully segala macam. Jadi kelihatannya berbeda. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman bahwa Bali ini kan terkenal karena kebudayaannya. Jadi ketika ini tidak bisa dijaga dengan baik, maka akan hilanglah daripada keunikan Bali itu sendiri. Baik, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun Bali ini sendiri, bagaimana Bapak melihatnya? Saya sangat setuju dengan beberapa yang diambil oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini. Jadi banyak sekali untuk dalam penjagaan kebudayaan ini saya melihat sangat penting karena beberapa hal saat ini saya melihatnya banyak masih generasi muda yang masih belum memahami dari kebudayaan-kebudayaan tersebut. Baik, baik. Pak Kun, ini yang menarik sekali ketika Bapak Wayan Koster menyampaikan paparan konsep pembangunan Bali menuju 100 tahun Bali era baru ini sendiri. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi adalah tentu adanya tantangan perubahan, termasuk dalam dunia apapun juga, termasuk dalam dunia pariwisata. Ini apakah selalu akan menguntungkan bagi kita nantinya? Saya rasa itu bagus sekali Pak, Iya. karena memang itu perubahan itu penting. Jadi kita kan selalu update aturan-aturan, perda-perda, aturan harus begitu. Jadi kita ini apalagi kita ngaturnya kan jangka panjang. Nah, nanti kan mungkin berikutnya implementasinya ada jangka menengah, jangka pendek kan begitu kan. Iya. Jangka panjang kan 100 tahun. 100 tahun itu kan umur saya mungkin nanti sampai 90 tahun mungkin ya. Saya nggak tahu gitu kan. Jadi gitu. Jadi ini bagus sekali Pak. Kalau udah mulai diatur memang harusnya begitu. Blueprint itu memang harus begitu Pak. Biar nanti pemerintah itu kerjanya jelas. Oh begini ya, bupati-bupati ngikuti kebijakan gubernur, apalagi ya anggota DPR-nya dari DPRD provinsi ke DPR kabupaten kota akan mengikuti itu. Memang itu yang bagus kan ke sana Pak. Kalau perlu Bali ini one island management. Kalau perlu ya, jadi yang ngatur itu provinsi. Jadi tidak semua daerah ngatur-ngatur tentang Bali. Karena kita ini kecil Pak. Iya. Ya, kecil. Kalau Bali itu one island management bagus sekali. Jadi karena ini kan hasilnya Bali ini kan yang banyak PAD-nya kan Badung dan Kodja dan mungkin Gianyar. Yang lain tempat kan sebenarnya kan sangat rendah. Nah ini bagaimana hasil pariwisata dari itu dibagi rata ke 9 kabupaten kota untuk membangun infrastrukturnya, untuk membangun budayanya, untuk membangun pendidikannya dan sebagainya. Kalau saya begitu gitu Pak. Kalau bisa Bali ini lebih bagus ya, otonomi daerahnya di provinsi, bukan di kabupaten kota. Niru Jakarta. Jakarta kan ibu kota negara, itu otonomi daerahnya di provinsi, kan begitu. Cuman kita siap nggak politisi yang ada di Bali? Karena Bali ini kecil Pak, harus ditata dengan apa namanya dari komando gubernur A misalnya. Wali kota bupati harus ngikuti, dari provinsi itu komandonya A, kita melestarikan budaya kita, pertanian kita, perkebunan kita, biar kita makmur kan begitu Pak. Kalau tidak nanti kan repot Pak. Nah, supaya perintah gubernur itu diikuti juga oleh para bupati dan wali kota yang ada di Bali gitu. Kira-kira begitu. Ya, seperti kata Pak Agus ini ada harusnya penting sekali ada aturan yang mengatur hal tersebut. Ya. Seperti itu. Ya, memang. Nah, kalau gubernur ngundang bupati, wali kota, yang datang harusnya bupati dan wali kota, jangan oleh sekdanya atau jangan hanya kepala dinas. Baik. Selama ini kan begitu karena otonomi daerah kan. Ini yang kejadian, maka yang akan datang mudah-mudahan ini begitu, smooth lah dari level provinsi, karena ini Bu Mega kan khawatir, karena beliau itu kan seperempatnya darah Bali.
ya, dari nenek beliau dari Bali gitu kan. Jadi dia tahu persis Bali yang dulu ya. Ya istilahnya begitu kan, Bali 50 tahun lalu atau Bali 70 tahun lalu kayak apa dan Bali sekarang begitu. Ya memang mungkin ada plus minusnya kan. Kemajuan ada, tapi kan ada saat efek kemajuan. Polusi di mana-mana, kemacetan di mana-mana. Maunya kan Bali yang asli seperti dulu. Ini bisa diatur kalau kita dengan perencanaan dengan bagus. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Gus tadi pengennya Bali seperti yang dulu. Nah, ini yang perlu kita bisa perhatikan juga bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin Bali khususnya Bapak Wayan Koster sendiri melihat romantisme masa lalu, kemudian dinamika Bali saat ini dan apa yang mungkin akan terjadi ke masa depan seperti itu. Jadi yang sudah tentunya perbuatan kita adalah bagaimana membangun Bali menjadi suatu daerah yang membanggakan. Ya, jadi kalau kita masih dalam pola pembangunan saat ini, saling tabrak aturan, jalur hijau ataupun lahan sawah yang dilindungi ditabrak dibangun villa, pembangunan yang tidak berbasiskan tematik ini tidak dilaksanakan, Bali ini akan menjadi kenangan. Jadi kerinduan kita terhadap Bali tempo dulu itu adalah bagaimana ramah tamahnya masyarakat. Bagaimana nilai tukarnya petani ini bisa kita banggakan. Sudah itu keberadaan, kerukunan dan sebagainya, pembangunan budaya ini bisa menjadi suatu kebanggaan. Jadi satu cerita waktu saya menghadiri kundangan di Kabupaten Bangli, saya tanya dengan tamu Amerika, apa yang menyebabkan kamu senang di Bali? Dia bilang bahwa orang Bali menganggap saya saudara. Dia balik tanya ke saya, kamu pernah gak ke Eropa? Pernah. Pernah gak teman kamu di Eropa ngajak kamu melihat dia kawin? Pernah gak mengundang kamu tatkala kremasi? Saya jawab tidak. Nah itulah perbedaan Bali dengan luar negeri. Nah ini jadi tatanan budaya ini harus kita bangun. Nah berbasiskan produk unggulan. Di kebudaya apa produk unggulan kita? Ada sama pandang terkait dengan apa yang kita lakukan di kebudayaan itu. Sudah itu yang kedua, jangan kita salah mengaktualisasikan diri kita dengan gadget. Nah ini kemarin erupsi gencar kita, akhirnya membuat kehancuran bagi pariwisata Bali. Nah sekarang kita feedback dengan melihat kejadian-kejadian tersebut. Nah jadi perlu kita bangun di Karangasem. Kita bangun embung yang menjadi destinasi pariwisata. Karena ke depan kebutuhan air kita itu akan sangat susah. Di Tabanan bangun embung di daerah ketinggian. Jadi orang bisa menjadi tempat kunjungan wisata di situ. Ya jadi kalau ini bisa kita wujudkan, pertanian tergerak. Sudah itu pariwisata tergerak. Dua hal ini akan mengakibatkan apa? Kesejahteraan masyarakatnya pasti akan meningkat. Nah oleh sebab itu dinas-dinas yang ada di pemerintahan kabupaten kota, di provinsi, ini harus dipacu sehingga dia mempunyai produk yang menjadi unggulan mereka. Di dinas perdagangan apa produknya? Sejauh ini apa pendidikan yang dia lakukan terhadap pedagang-pedagang yang ada di daerahnya. Apakah sudah mencerminkan pariwisata? Dinas pertanian, apa produk unggulannya? Bagaimana dia menghasilkan beras sehat? Bagaimana dia membuat suatu wisata agro di situ? Ini sangat memungkinkan kita bangun di Provinsi Bali ini. Nah kalau ini bisa terbangun dengan maju, tertata, Bali ini akan menjadi daerah yang paling istimewa. Inilah yang harus kita bangun semangat ini. Kalau ini bisa terbangun dengan baik, keberadaan pundi-pundi kerajaan, kita menjadikan pariwisata budaya, pundi-pundi dari pertanian kita bangun berbasiskan ekowisata, Bali itu akan kembali menjadi Bali tempo dulu dan akan menjadi warisan budaya yang sangat luar biasa dan ini akan menjadi
pariwisata sustainable. Nah, ini orang lain nggak bisa, negara lain nggak bisa mewujudkan ini. Nah inilah yang kita harus bangun secara penuh kesadaran hati, penuh kesungguhan hati, dan penuh karya nyata di dalam mewujudkan semua ini. Ada yang menarik, pembangunan embung-embung yang sangat menjadi perhatian. Nanti kita akan bahas, Bapak-bapak. Kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali Era Baru tentunya. Saya masih ke Pak Gus Adi Niki sendiri, selaku anggota Dewan Niki sendiri. Ada yang menarik ketika Pak Gus Adi mengatakan bahwa ini juga menjadi perhatian kita. Pembangunan embung-embung di Bali ini sendiri. Yang tentunya akan membantu dunia pertanian kita, khususnya bagi petani-petani di Bali nantinya. Iya, ini sudah sangat jelas sekali. Ada permasalahan yang kita harus sikapi dari sekarang. Bagaimana kebutuhan air dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ini akan menjadi masalah yang sangat vital. Nah oleh sebab itu, seperti halnya bagaimana konsep 100 tahun ini diwujudkan. Ini merupakan bentuk-bentuk antisipasi, begitu juga dengan dilaksanakannya pembangunan embung. Jadi kita harus menggerakkan pembangunan embung ini di dalam menggerakkan suatu pertanian. Jadi kalau sekarang ini bangun dengan betul-betul dengan sistem yang modern, sudah itu tata kelolanya, tata letaknya, ini tidak boleh salah. Jadi seperti Karangasem sangat dibutuhkan embung itu. Ya, terutama di daerah Kubu Karangasem itu. Jadi di situ pernah saya memperjuangkan perbaikan embung yang ada di Kecamatan Kubu. Nah ini itu sudah ada embung di situ. Yang sudah tentunya harus kita dari pertama dibuat embung ini tidak bisa berfungsi. Nah ini jadi perlu pemerintahan Kabupaten Karangasem bergerak bersama-sama bagaimana embung itu diperbaiki sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan sudah tentunya satu embung itu tidak cukup. Perlu dibangun tambahan embung lagi di daerah Kubu di situ karena hamparannya sangat memungkinkan kita bangun pertanian yang sangat bagus. Nah, kalau ini kita bisa bangun secara baik, maka masyarakat di Karangasem tidak lagi akan berpikir pindah ke Denpasar. Jadi dia akan melakukan kegiatannya di Kecamatan Kubu, melaksanakan kegiatan-kegiatan, bisa dia akan menjadi pemandu wisata di situ, bisa dia akan menjadi praktisi pertanian di situ yang sudah jelas akan bisa membantu pundi-pundi ekonomi mereka di situ. Ya, Pak Agus, ada yang disampaikan oleh Pak Gus Adi ataupun Pak Kun tadi adalah One Island. Kita harapkan One Island, One Management diterapkan di Bali Niki sendiri. Ini selaku pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ini bagaimana Bapak melihatnya? Dengan One Island konsep itu, karena itu akan sangat mempermudah kami dari para pengusaha muda pun terkait daripada regulasi itu kita melihat akan sangat mudah apabila tidak ada perbedaan regulasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oke, selama ini Bapak melihat regulasi yang ada saat ini bagaimana? Ya, ada beberapa perbedaan pastinya antara regulasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Okay. Nah, jadi dengan itu menjadi satu One Island Management, saya melihat itu akan sangat mudah kita untuk bisa berinvestasi dan juga bisa melakukan usaha-usaha kita. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara bisnis atau usaha itu pasti regulasinya harus jelas. Nah, ketika itu sudah jelas, itu akan sangat memudahkan bukan saja bagi kami sebagai pengusaha, tapi juga mungkin dari investor-investor lain itu akan sangat mempermudah daripada iklim usaha yang ada di Bali. Baik, itu akan mempermudah nantinya bagi pengusaha dan juga investor yang akan melakukan kegiatan di Bali Niki sendiri, berinvestasi, bisa dikatakan demikian. Ya. Dan juga secara aturan budaya saya melihat itu akan lebih dipermudah karena tidak ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat, saya rasa itu akan lebih bisa secara merata. Jadi dengan satu sumber dan bisa merata ke semua, jadi tidak simpang siur yang ada di bawah.
Baik, itu tujuannya ya, One Island, One Management ini sendiri. Pak Kun, ini sebegitu khawatirnya pemimpin kita, khususnya Bapak Gubernur Koster, begitu pedulinya, sehingga apakah Bapak melihat kekhawatiran dari pemimpin kita melihat masa depan Bali bergerak tanpa arah sehingga menuangkan konsep haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ini sendiri, Pak Kun? Betul Pak, jadi ini kan begini, penyimpangan ini kan dalam membangun negara atau provinsi itu kan ada juga negatifnya Pak. Sekarang udah kelihatan negatif kita itu. Ya, tadi makanya kan Bapak Gubernur udah punya ide bagaimana mencabut VOA tentang turis dari Rusia dan Ukraina misalnya. Padahal VOA itu kan mempermudah kedatangan wisatawan ke Indonesia. Karena kalau VOA itu kan nyeleksi turis memang agak susah. Mau yang kaya, yang miskin nggak bisa. Karena itu kan dipermudah. Kalau pakai visa biasa itu lama nyari visa itu. Sama kalau saya mau ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, saya harus punya bank garansi, ngajukan visa, bla 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 bla. Ini sebenarnya kan negara kita ini butuh turis memang. Cuman maunya kan yang berkualitas, yang premium gitu. Cuman Bali ini didesain bukan untuk yang berkualitas, campuran. Yang turis kelas 100 ribu ada, menengah ada, hotel yang 100 juta ada, 50 juta ada, campuran. Ya, jadi maka yang kita benahi yang akan datang, kalau kita mau bicaranya quality tourism atau premium tourist, infrastruktur yang harus dibenahi. Kemacetan, airport, datang di airport cepat sekali. Mungkin kopernya 20 menit, imigrasinya 20 menit. Nah, bagaimana dengan VOA itu? Kadang-kadang kan pelayanan agak lama. Karena harus bayar dulu kan. Bayar dulu setiap turis ini bla 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 ya. Kita contoh kalau kita pelayanan pariwisata itu di Singapura. Itu yang terbaik di dunia. Airportnya bintang 5, airline-nya dia juga bintang 5. Itu yang kita tiru. Padahal negara kecil, 10-nya, 1/10-nya Bali. Dia punya airport 1, airport 2, airport 3, airport 4. Nah, Bali bisakah? Landasan pacunya panjang. Pesawat yang gede pun bisa landing di situ. Kita harusnya bisa. Bali ini satu airport aja cukup. Kalau One Island Management, satu airport di Bali pun cukup. Nanti bagaimana dari Denpasar ke Buleleng, ada jalan lebar. Dari Denpasar ke Jembrana, ada jalan tol. Dari Denpasar ke Karangasem, ada jalan cepat, bebas hambatan, bla 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 bla. Jadi misalnya sama sekarang. Orang mau ke Tanah Lot sekarang perlu waktu. Bagaimana kita ngatasi kemacetan yang orang mau ke Tanah Lot, orang mau ke Canggu dari Kuta misalnya. Ini butuh kita perbaiki Pak. Untuk tadi maunya kan bicaranya quality tourist, nggak mau backpacker kan begitu kan. Kalau aku bilang premium. Premium itu yang tinggalnya membayar yang mahal. Tinggal kalau naik pesawat business class atau first class. Tapi bagaimanapun turis itu berkualitas karena dia tahu budaya, dia tertarik dengan budaya Bali. Kalau datang ke Bali, sebelum berangkat ke Bali itu udah lihat di Google, oh Kuta, oh ini Sanur, oh ini Ubud, oh ini Canggu, oh ini Tanah Lot, kita gampang sekali. Mau lihat misalnya sama orang yang mau ke Labuan Bajo, dia lihat di Google, oh Labuan Bajo. Jadi ini kalau quality itu manusianya kalau orang udah traveler ke luar negeri, biasanya mereka orang intelektual, orang akademisi lah begitu-gitu. Karena bagaimanapun apalagi dari Eropa, terbang jauh Pak. Maka kalau orang Eropa kan tinggal di Bali itu lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Kalau orang Asia misalnya Singapura ya 3 hari, 2 hari, Malaysia juga gitu, Cina juga gitu, Jepang juga gitu. Australia juga gitu, ini tetangga sekarang ini nomor 1 wisatawan kan dari Australia. Dia sangat respect dengan budaya Bali. Dan turis-turis itu sangat respect, ini kan hanya kasus kecil-kecil aja, 1-2. Memang yang salah tindak aja. Kalau perlu dideportasi, itu udah red track from the pemerintah melaksanakan undang-undang. Terima kasih. Berarti Bapak melihat ini ada apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali atau upaya-upaya yang dilakukan termasuk juga untuk dunia pariwisata ini sendiri, cukupkah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Seperti itu? Sebenarnya udah cukup Pak, Cukup. tinggal penegakan hukum. Ini kan Penegakan hukumnya? Iya penegakan hukum Pak, karena yang dulu-dulu itu kan gampang, nggak punya SIM gampang, overstay gampang. Ya, harusnya kan enggak boleh, masa ada overstay 2 tahun, overstay 2 bulan, nggak naik motor nggak pakai helm, naik motor nggak pakai SIM, naik motor nggak pakai nomor. Ini kan kita harus kerjasama, bahwa teman-teman pengusaha yang nyewakan mobil, yang nyewakan sepeda motor, tertib. Kalau orang nggak punya SIM ya suruh cari SIM dulu.
nggak apa-apa karena ini bahaya kan kalau dijalankan. Apalagi naik motor nggak pakai baju, pakai celana pendek, pakai bikini, nggak pakai helm ini segala membahayakan dia aja sendiri sebetulnya. Di negara maju juga nggak boleh begitu kita kan. Kalau kita ke Australia itu kita harus punya SIM internasional. Kalau kita keluar negeri lagi juga begitu. Kita orang Indonesia bisa aja nyewa mobil di sana, tapi kita udah punya SIM internasional, jadi kita udah lulus gak akan ditabrak orang. Nanti kan bahaya juga kan. Ini contoh aja, apalagi lagi mabuk, naik motor. Nah, ini kasus-kasus belakangan ini kan di video-video di Google itu kan sebenarnya kan yang jelek-jelek ada. Itu tindak aja enggak apa-apa. Jadi aturan kita ini sudah bagus sebetulnya. VOA itu tujuannya untuk mendatangkan turis sebanyak-banyaknya ke Indonesia, begitu. Terima kasih. Bahkan wacana-wacana yang dikeluarkan dari pemimpin kita seperti itu, Pak. Bagaimana? Wacana-wacana yang akan dikeluarkan untuk dunia pariwisata. Ya kita ini kan baru wacana-wacana, Yeah. bilang dicabut VOA-nya, bilang tidak usah, padahal itu kan mempermudah Pak. Kalau visanya visa biar, kalau kita ini memang mau ketat, nggak butuh turis, ada negara lain yang kecil sekali, Yeah. itu pakai kuota. Kita ini kan hotelnya udah 150.000 kamar, mau diapain, hunian rata-rata di Bali itu tahun 2019 hanya 55% Pak, rendah. Sekarang ini hunian rata-rata rendah lagi. Yang datang ke Bali baru 40% dibandingkan tahun 2019. Nah, Singapura, Thailand ini udah kedatangannya udah lebih baik Pak. Karena dia punya pesawat ke luar negeri. Singapura itu kan tidak ada terbang domestik, adanya luar negeri. Jemput bola di luar negeri. Kita pesawat kita Garuda ini pesawatnya kurang, jemput nggak ada. Jadi kita memang harus punya penerbangan sendiri, entah itu mereknya apa. Bagaimana jemput bola. Kita memang kekurangan turis untuk sementara ini. Untuk Bali sendiri baru datang 40%. Di Indonesia itu kan campuran dulu. Indonesia ini ya total turis itu hanya 14 juta. Kalah dengan Singapura kalau ngomong tahun 2019. Thailand itu 35 juta. Malaysia itu 30 juta setahun kedatangannya Pak. Kalau kita comparing tetangga Pak. Kalau ngomong Perancis 100 juta turis setahun Pak. Amerika 90 juta turis setahun kedatangannya Pak. Itu kualitas Pak, bayar mahal. Hotelnya $2.000, $1.000, numpak mobil mahal, numpak taksi mahal. Toh pun datang Pak, kalau dia memang sangat tertarik nggak masalah Pak. Jadi kalau Bali itu dijual murah jangan, akan rugi sendiri. Untuk sustainable, untuk long term Bali jangan dijual murah. Memang harus ada untung. Jangan sampai dulu misalnya contoh, orang nyewakan bis, dulu jual sawah atau nyewakan mobil, jual sawah beli mobil 10, mobilnya habis 10, duitnya nggak ada. Harusnya kan berkembang, dari 1 hotel jadi 4 hotel, dari 1 mobil jadi 10 mobil, kan begitu Pak. Kalau kita mau berkesinambungan, Bali makmur, rakyatnya makmur, begitu kira-kira. Baik, baik. Pak Goswadi, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri untuk membangun Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Ini termasuk juga di dalamnya nih. Di dalam kita mengantisipasi adanya ketimpangan pembangunan. Sebenarnya di Bali ini ada 2 permasalahan. Pertama pembangunan tidak merata, yang kedua adalah tentang budaya. Nah ini kita sudah mencoba menjawab dan mengantisipasi hal-hal itu melalui Undang-Undang Provinsi Bali. Contohnya dalam pasal 8 ayat 5, di situ kita sudah mencoba sekarang kan pengaturan terkait dengan penggunaan dana tanggung jawab sosial. Nah di sini kalau sebelumnya itu diatur oleh kabupaten kota sendiri. Nah sekarang di dalam Undang-Undang Provinsi Bali kita sudah masuk di situ bagaimana pemerintah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Nah sehingga ada pemerataan pembangunan terjadi, pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi di kabupaten kota itu sendiri. Nah inilah yang sudah kita antisipasi dan kita ingin memberikan spirit Pak Gubernur Bali ini atau Gubernur Bali ini menjadi koordinator di dalam kita menyongsong 100 tahun Bali ke depan itu. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, bagaimana pembangunan pariwisata Bali menuju 100 tahun Bali era baru masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali era baru. Ada hal yang menarik ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan betapa pentingnya menjaga Bali ke depan dan yang pastinya agar dibuatkan secara atau dijalankan dengan membuat perda terutama untuk pertanahan. Pak Gus Hadi, ini yang menarik sekali. Ini begitu concernnya seorang Ibu Megawati terhadap apa yang terjadi. Ibu melihat tanah-tanah yang ada di Bali ini sendiri. Iya, Sehingga sebenarnya secepatnya dibuatkan perda. iya sebenarnya saya dalam hal ini mengapresiasi sudah saatnya Bali ini kita atur dengan sebaik-baiknya bagaimana keberadaan tanah yang ada di Bali ini betul-betul bisa berfungsi sebagai upaya atau lahan ekonomi masyarakatnya. Jangan menjadi terbalik menjadi lahan atau awal kesengsaraan masyarakatnya. Di sinilah. Jadi stop menjual tanah. Jadi bisa kita mengarahkan adalah lebih menekankan kepada bagaimana itu menjadi HGB, bagaimana itu sewa dan sebagainya. Ini merupakan salah satu upaya pembangkitan ekonomi masyarakat. Jadi kalau orang Bali leluhur kita menyampaikan dulu, ambil sari-sarinya saja. Jangan sampai pohonnya diambil, sarinya boleh diambil. Nah inilah yang kita harus bangun. Jadi kembali, kalau sekarang tanah ini kita kembali aktifkan menjadi pundi-pundi ekonomi, jelas tanah ini tidak akan dijual. Bagaimana persis saya yang bilang tadi, bagaimana pembangkitan dari sektor budaya, bagaimana kita pembangkitan dari sektor pertanian, dan begitu juga hutan di dalamnya. Kalau kita pergi ke luar negeri adalah masyarakatnya di sana lebih banyak jalan kaki. Di sini kenapa bulenya naik motor? Karena areal jalan kakinya tidak kita siapkan. Di situ jangka waktu 1 kilo dia jalan kaki. Nah, transportasi ini harus diperbaiki juga dalam era 100 tahun Bali ke depan. Nah jadi kalau ini kita tata, ini juga mengantisipasi orang seperti yang Pak Kun bilang tadi, ya, mereka tidak bermimpi membeli mobil, tidak bermimpi membeli motor yang banyak. Nah, kalau transportasi umumnya bisa kita tingkatkan, dipermudah capaiannya. Nah jadi terkait dengan tamu yang datang, bagaimana sekarang kita melihat ke belakang deh, apa produk pariwisata yang berkualiti yang kita suguhkan pada pariwisata? Sudahkah ada itu? Nah jawabannya sebagian besar kita sebagai pemerkosa alam. Ya jadi alamnya kita nggak pernah rawat dengan baik, pertaniannya kita nggak pernah rawat dengan baik, tapi hanya dapat jepretan kamera pariwisata. Nah inilah perlu kita bangun pelaku-pelaku pariwisata dari HIPMI, bagaimana ada kerjasama dengan petani sehingga pertaniannya sustainable, pariwisatanya juga sustainable. Produk pertanian juga bisa membanggakan. Inilah yang kita harus bangun secara baik, nah sehingga Bali ini menjadi tertata dengan baik. Kalau kesejahteraan itu sudah bisa kita wujudkan di setiap jengkal tanah masyarakat, jelas dia akan berpikir tidak menjual tanahnya. Dia akan bisa berpikir bagaimana mengaktualisasikan dirinya, memperkaya dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang membangun pundi-pundi ekonomi melalui tanah yang dia miliki. Ya, Pak Agus, ini seperti kata Pak Gus Hadi, ada hal yang menarik sekali adalah permasalahan adalah pembangunan tidak merata, khususnya di Bali ini sendiri. Seperti apa Bapak melihatnya selaku pengusaha muda Indonesia ini sendiri atau Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Gus Hadi tadi karena memang ketika pembangunan ini tidak merata kan ada faktor-faktor penyebab. Ya. Yeah. Nah ini seperti tadi Pak Gus Hadi sebutkan, infrastrukturnya mungkin memang harus kita perhatikan lebih baik lagi ke depannya. Karena bagaimanapun transportasi itu kan salah satu penunjang daripada kenyamanan untuk mereka semua. Gitu. Jadi saya melihat di sini memang betul kita memang masih butuh adanya infrastruktur yang secara merata sehingga pembangunan ini bisa merata. Karena di Bali ini kan sebetulnya masih banyak sekali daerah-daerah yang belum
terjamah secara baik gitu. Jadi saya melihatnya ini sangat penting ke depannya untuk bisa bagaimana kita mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, seperti ketika kita berbicara pariwisata ingin kita majukan tapi macet masih menjadi isu buat kita. Sebetulnya kalau saya perhatikan secara detail kan itu bisa kita atasi apabila transportasi umum yang seperti Pak Kun juga tadi sampaikan, orang banyak membeli motor, membeli mobil. Nah ini jika kendaraan umumnya sudah bisa dari hulu ke hilir, jadi mereka tidak butuh lagi transportasi pribadi, maka ini akan sangat mengurangi macet. Macet ini kan kedepannya juga cukup berbahaya bagi pariwisata kita lihatnya, karena kenyamanan dari berpariwisata itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Di lain sisi juga saya setuju dengan tadi pendapat dari senior-senior saya bahwa Bali ini jangan dijual murah. Itu saya terpikir juga di Bali, hanya di Bali saya rasa yang ada hotel di depan pantai harganya masih dijual di bawah $100. Ini kalau di luar negeri sudah nggak mungkin gitu, jangankan di pinggir Pak Kun pantai, ketawa loh. di tengah-tengah daerah pelosok pun susah kita nyarinya yang harganya masih di bawah 1 juta. Nah ini yang perlu kita sama-sama sikapi. Oke, berarti ada hal yang ditekankan di HIPMI ini sendiri untuk membangun Bali 100 tahun Bali ke depan? Ya, terkait infrastruktur itu menjadi salah satu hal yang sangat penting kita lihat. Itu ditekankan di HIPMI Bali ini sendiri, Pak Agus. Baik. Saya ke Pak Kun. Nah, Pak Kun berarti apa yang harus dilakukan untuk menata pariwisata ke depannya nanti? Gini Pak, kita perlu sinergi antara pemerintah dan swasta itu sendiri dan masyarakat. Kenapa? Karena hotel-hotel yang tadi di pinggir pantai even bintang 5 dijual murah tadi, karena memang anunya enggak bintang 5 lagi Pak. Hanya anunya bintang 5, sebenarnya fasilitas tidak bintang 5 lagi. Andonya enggak putih lagi, spraynya enggak putih lagi, kamar mandinya bau Pak. Itu biasanya bintang 5 brand lokal Pak. Baik. Kalau brand luar negeri jualnya masih $500, spray putih, anduk putih, kamar mandi bersih. Ini yang jadi problem Pak, kamarnya sempit-sempit Pak. Makanya sekarang kan ada modelnya yang dulu 100 kamar jadi 50 kamar. Jadi diperluas fasilitasnya. Makanya kan ada kamar kecil villa aja ada yang jual sampai 50 juta. Kenapa? Ini malah lebih bagus. Nggak perlu banyak tenaga dan jual tinggi. Memang ke sana. Memang ini nggak gampang Pak. Yang sudah terlanjur yang hotel-hotel CT Hotel. Karena hunian kamar di Bali itu yang bagus hanya Kuta Beachfront, Sanur Beachfront, Nusa Dua Beachfront, dan Ubud. Kalau ngomong Lowina mohon maaf, Amet mohon maaf, dan CT Hotel itu rendah-rendah Pak. Dan hunian kamar hanya 30%. Kenapa? Ya tadi itu Pak, 300.000 udah termasuk breakfast for 2 people. Hotel itu Pak, padahal bintang 1, bintang 2. Sangat murah. Yang datang pun ya mohon maaf Pak, bis tua. Yang bikin polusi juga, karena kalau kamarnya 100 kamar kan perlu 10 base atau berapa, diisi 4 orang. Ini kan terjadi di situ Pak, memang sekarang ini Pak. Kalau kita mau kualitas ya kamar harus bagus. Memang mahal Pak itu, makanan yang bagus. Nah ini bisa Pak kalau mau Pak. Memang ya sekarang karena udah terlanjur ya mau diapain. Yang sudah ada itu kan ada namanya homestay. Homestay ini pun harus dibenahi Pak. Orang punya homestay kadang-kadang sampai 100 kamar. Padahal homestay itu kan aturannya 5 kamar maksimum. Homestay itu dibangun bukan di daerah pariwisata. Tapi diakali aja oleh Pemda yang ngeluarin izin itu Pak. Ini penting yang akan datang, ini kebetulan ada DPR RI. Kalau perlu izin itu gratis. Pemerintah cari duit dipajak saja. Ini kan berlomba membangun karena perizinan itu mahal tuh Pak. Bisa puluhan miliar kalau bintang 5 itu kan. Nah itu carilah itu 10%-nya yang PHR. Tariklah 11% kalau toko yang PPN itu. Tariklah itu PPH badan yang 30%, 25%. Nah itu yang lebih penting. Kenapa? Sekarang ini bagaimana to maintain aset kita yang sudah ada. Aset yang sudah ada jangan sampai jadi kuburan. Mohon maaf ya teman-teman. Kos-kosan juga kita nggak bisa nambah orang lagi Pak. Karena ini kan kebanyakan udah alih fungsi banyak Pak. Hotel kecil jadi kos-kosan. Dulu villa jadi kos-kosan. Bulanan itu kan lebih murah dibandingkan dulu kan dijual harian Pak. Ini kalau kita harusnya strict namanya apartemen, namanya ini ya nggak boleh dijual harian. Kalau di Australia itu kalau apartemen ya monthly.
Oh yele nyewa. Di sini kan berubah fungsi. Ya harusnya dijual harian kayak hotel. Harusnya tegas Pak. Kita dinas pariwisata dan lingkungan masyarakat harus tegas Pak. Ini kan alih fungsi sebenarnya menyaingi orang lokal. Kos-kosan tuh orang lokal udah banyak memang bikin begitu, yang kelas berapapun ada, yang kelas mewah ada, yang model kelas bintang 5 juga ada kolam renangnya, ada parkirnya, mobil bisa masuk langsung ada Pak. Jadi ini perlu ditata kembali. Kalau perlu bikin survei lagi, bisa pakai Udayana kampusnya, mahasiswa untuk survei di Badung itu sebenarnya yang benar ada berapa ribu kamar sih? Dengan termasuk kos-kosan tadi. Karena kos-kosan pun sebenarnya bisa bikin perda. Kalau hotel kena 10% PHR, kos-kosan pun harusnya 10%, enggak apa-apa biar ada keadilan itu loh. Dia kan nyewakan kamar sebenarnya. Hanya bedanya yang satu itu kos-kosan, yang satu itu hotel atau villa gitu Pak. Saya rasa nggak apa-apa gitu, nanti demi pendapatan daerah tadi. Restoran kan kena juga 10% dari total revenue. Ini perlu dikerjakan sebetulnya. Saya rasa itu belum tertib untuk menariknya di situ Pak. Ini PAD Bali di situ Pak sebetulnya kalau saya. Supaya kualitas, kan gitu. Kualitas pelayanan Pemda juga bagus. Jadi ke masyarakat juga bagus ke sana Pak. Ya ini yang seperti Pak Gus Adi sampaikan, ini banyak sekali orang yang jatuh cinta kepada Bali. Bahkan Ibu Presiden Ibu Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia pun menaruh harapan yang besar sekali terhadap Bali, yang sangat mencintai Bali. Kemudian tingkah laku Wisman yang banyak viral di media sosial menjadi sorotan. Kemudian kebersihan, khususnya sampah juga. Seperti itu Pak. Ya memang, Pak Kun. kadang Bali ini kan sebenarnya ikon pariwisata di dunia nomor 1. Ya. The best destinasi pariwisata di dunia Pak. Baik. Cuman tidak dikelola dengan baik. Why? Pengelolaannya. Kan begitu. Pengelolaannya tadi jual murah itu betul Pak. Ini bukan hanya basa-basi. Karena kita bisa lihat di Google, di internet Pak. Jualan kamar di Bali itu berapa? Tahu semua Pak. Ini ada seorang profesor dari Jepang, dosen saya. Pernah survei di Phuket dan Bali. Di Phuket itu kecil sekali pulonya. Pendapatannya dari pariwisata itu 2 kalinya Bali Pak. Perlu kita disurvei itu. Kita kan punya anggaran Pemda Bali. Nyuruh profesor-profesor kita yang dari pariwisata survei ke sana. Apakah betul di Phuket? Karena itu kan namanya gubernur provinsi ke provinsi bisa belajar. Apple to apple. Kalau Singapura kan negara. Kita nggak bisa bersaing dengan Bali dengan Singapura kan. Tapi kalau dengan Phuket kan bisa. Atau provinsi yang lain misalnya gitu. Ya itu saya rasa bagus sekali. Memang perlu belajar. Di negara lain tuh kayak apa sih ngurus storage itu kan. Kemarin tuh dari Menteri Pariwisata nanya ke saya, bagaimana pelayanan VOA, Visa on Arrival di Bali. Udah tak kirim fotonya itu. Oh begini, karena di Malaysia itu juga banyak mengeluh masalah pelayanan Visa on Arrival di negara dia. Lama ini dan itu bla bla bla. Ini kita perlu belajar, kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Gus dari Happy Bali, tentunya ada harapan dengan konsep yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ini sendiri. Ya, jadi tentunya dengan apa yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur ini bisa disosialisasikan kepada semua masyarakat, karena tentunya ini tidak bisa berjalan sendirinya kalau kita sebagai masyarakat masih belum memahami dan tidak mau mengadopsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan kembali lagi, Bali ini seperti tadi senior saya Pak Gus Hadi menyampaikan, Bali ini unik gitu. Jadi kalau kita sudah belajar tinggi-tinggi di pariwisata, punya hotel, tapi kalau keunikan ini tiba-tiba hilang dan sirna ke depannya, sia-sialah ini Bali semua. Jadi ya tentunya harapan saya terutama juga dari generasi muda untuk bisa mengimplementasikan dari apa keinginan Pak Gubernur dan Bu Mega terkait 100 tahun Bali ke depannya, agar budaya-budaya ini bisa tetap kita jaga dan Bali semakin baik ke depannya. Baik, Pak Gus Hadi selaku anggota Dewan Wakil Rakyat kita di pusat ini sendiri yang mempunyai tugas sebagai legislasi, anggaran, kemudian pengawasan. Setelah kita melihat konsep haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, pemerintah ini harus berhenti berpikir sumber pendanaan atau sumber pendapatan itu berasal dari kendaraan bermotor. Nah ini sudah tidak berpikir ke sana lagi. Yang kedua adalah bagaimana khususnya di Bali ini, bagaimana kita memberdayakan
desa adat lebih maksimal lagi sebagai penghasil produk pariwisata unggulan yang di daerah lain tidak ada. Yang ketiga adalah bagaimana kita memberdayakan Subak sebagai lembaga penghasil produk pertanian unggulan. Jadi contohnya di Jembrana kita mempunyai satu hasil pertanian yaitu kakao, itu terbaik. Ya, terbaik. Sudah itu sejauh mana kita bisa mendorong Kabupaten Jembrana ini bisa menjadi daerah kakao dan penghasil produk kakao yang bagus. Swiss saja yang tidak mempunyai pohon kakao satu pun, dia menjadi negara penghasil coklat terbaik di dunia. Nah, kenapa kita yang mempunyai pohon kakaonya tidak bisa terlahir di situ? Nah, di sini ada permainan mafia pangan atau apa. Nah, ini salah siapa? Nah, inilah kita tidak usah mencari tahu salah siapa, tapi saatnya kita bangkit untuk membangun semuanya itu. Jadi pertanian ini harus mempunyai basis produk unggulan. Itu yang kita harus lakukan. Baik, ya, baik. Kembali lagi dengan konsep yang berintikan 3 unsur utama, alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Kita harapkan jangan sampai Bali yang kental dengan seni dan budayanya hilang begitu saja. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Made Sukadanengkarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.